there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan pembacaan doa kita tadi berjalan dengan lancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada dari Ananda yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang mana tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik mampu mengetahui perkembangan politik, sosial, dan ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih jelasnya mengenai pembelajaran kita. Diharapkan Anda semuanya untuk menyimak pembelajaran kita ya, yaitu mengenai Daulah Umayyah ini. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada Abdul Manaf, keluarga Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah SAW. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Apa ibu kotanya, Nanda? Ya, betul, Damaskus ya. Baik, selanjutnya, yang pertama kita akan mengenai perkembangan politik, di mana terdapat beberapa khalifah pada masa ini. Yang pertama ada pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana dia melakukan memindahkan ibu kota negara ini dari Madinah ke Kufah atau Damaskus yang ibu bilang tadi ya. Kemudian yang kedua, merubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun. Kemudian yang ketiga, dinasti ini membagi wilayah kekuasaannya kepada 5 front kekuatan politik, yakni Jazirah Arab, Mesir, Irak, Asia, dan Afrika. Kemudian selanjutnya ada pada masa Khalifah Yazid I atau bin Muawiyah, yang mana Yazid tidak sekuat ayahnya dalam memerintah. Banyak tantangan yang dihadapinya, terutama pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Kemudian juga munculnya gerakan oposisi di kalangan pada saat itu yang mengakibatkan perang saudara terjadi beberapa kali. Kemudian selanjutnya pada masa Khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah II dan kemudian Marwan I bin Al-Hakam. Yang pertama yaitu Muawiyah II. Muawiyah II hanya memerintah kurang lebih 40 hari dan meletakkan jabatan sebagai khalifah 3 bulan sebelum wafatnya. Ia mengalami tekanan jiwa berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab jabatan khalifah yang sangat besar. Kemudian selanjutnya ada Marwan I bin Al-Hakam. Pada masa pemerintahannya, ia dapat meredam pemberontakan kaum Khawarij dan Syiah dan dapat mengalahkan pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Khalifah Abdul Al-Malik. Masa pemerintahannya, pasukannya sangat berjaya di medan perang. Selain itu, berbagai kemajuan dilakukannya. Ialah berhasil memperbaiki saluran air, sungai Efrat dan Tigris, memajukan perdagangan, memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran dan keuangan, juga menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Kemudian selanjutnya ada Khalifah Al-Walid dan Sulaiman. Al-Walid, masa pemerintahnya adalah masa ketertiban, ketentraman, kemakmuran, dan kejayaan yang melimpah ruah.
Pada masa siapa tadi yang mengalami kejayaan Ananda? Ya betul, yaitu pada masa Al-Walid. Kemudian pada masa Sulaiman, pemerintahnya ia tidak sebijak kakaknya, kurang bijaksana dan tamak terhadap harta. Akhirnya dibenci oleh rakyatnya dan para pejabatnya terpecah-pecah. Kemudian selanjutnya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahnya dinilai sebagai lembaran putih Bani Umayyah. Pada masa pemerintahnya, hubungan pemerintah dan oposisi membaik, terutama dengan golongan Syiah. Ya, siapa tadi khalifahnya Ananda? Ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Kemudian selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Yazid II dan Hisham ibnu Abdul Malik. Yazid II ini penguasa yang terlalu gandrung terhadap kemewahan dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, masyarakatnya sebelumnya hidup rukun, tentram dan damai menjadi kacau balau. Kemudian, Hisham. Hisham sebenarnya khalifah yang kuat dan terampil. Tercatat ia memerintah dalam waktu 20 tahun. Akan tetapi, karena gerakan oposisi yang terlalu kuat dari Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali menjadi ancaman serius pada masa pemerintahnya. Baiklah Nanda, kemudian ada Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim dan Marwan. Khalifah-khalifah ini bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya, prestasi politik yang dicapai secara umum pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, yaitu yang pertama ada membentuk institusi politik. Misalnya, dibentuk undang-undang pemerintahan, Dewan Menteri, lembaga sekretariat negara, jawatan pos dan giro, serta penasihat-penasihat khusus bidang politik. Selanjutnya yang kedua, pada masanya disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi pada pergolakan politik pada saat itu. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan politik ya Nanda, di mana poin penting mengenai perkembangan sosial yaitu yang pertama, stratifikasi sosial masyarakat Umayyah terbagi dalam beberapa lapisan sosial, yaitu keluarga khalifah dan bangsawan. Merupakan golongan tertinggi, memiliki kekuasaan dan kejayaan besar. Ulama dan cendekiawan mendapat posisi terhormat karena peran mereka dalam ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian pedagang dan perajin merupakan kelas menengah yang kuat secara ekonomi. Selanjutnya ada perkembangan kota dan perkotaan Damaskus menjadi pusat peradaban dunia Islam dan simbol kemajuan peradaban, baik dalam ilmu toleransi sosial budaya dan pada masa dinasti ini. Toleransi sosial dan budaya dinasti Umayyah dikenal lebih terkemuka terhadap berbagai suku. Baik itu bangsa dan agama. Banyak yang non-Arab, terutama Persia, yang menduduki posisi penting di pemerintahan dan militer. Kemudian selanjutnya ada peran perempuan. Meski tetap dibatasi oleh norma agama dan budaya, perempuan dari kalangan elit bisa mendapatkan pendidikan dan berperan di lingkungan istana, terutama di bidang seni dan sastra. Ada pula tokoh perempuan yang dikenal di kalangan ilmuwan dan penyair. Kemudian kita masuk pada perkembangan ekonomi, yaitu ini materi kita yang terakhir ya Ananda, di mana tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah, yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan.
yang mana orang pertama di dalam Islam yang menjadi pendiri Departemen Pencatatan Diwanul Kahatam yang berfungsi sebagai catatan keuangan negara. Kemudian membentuk lembaga Diwan Al-Barid yang bergerak di bidang komunikasi pada bidang ekonomi untuk mendapatkan informasi dan komunikasi bisnis. Kemudian ada kebijakan lainnya menerapkan strategi antara pemberian gaji tetap kepada para tentara. Kemudian selanjutnya Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan Abdul Malik mencetak mata uang, lembaga pos yaitu ada Diwan Al-Barid, pembatasan urbanisasi pertanian, perdagangan, dan zakat. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya, beliau merombak kembali peraturan dan ketetapan negara sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi dan fiskal pada dinasti Umayyah ini, yang mana ada perdagangan, yaitu bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian, pertanian dan industri, mempromosikan pembangunan dengan menciptakan sistem pengairan irigasi yang dimaksudkan untuk mendongkrak hasil pertanian. Kemudian ada reformasi fiskal. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan bukan dengan cara memungut pajak, melainkan dengan menggunakan sumber daya alam yang sudah dimiliki dan mengelola keuangan negara dengan baik. Kemudian selanjutnya ada pembuatan mata uang. Ketika kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan mencari uang sendiri dengan menjadikan Dar Idjar sebagai tempat mencari uang. Baiklah Ananda, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada dari Ananda semua yang ingin bertanya mengenai materi kita? Jika tidak ada yang bertanya, maka demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Untuk tugas minggu depan, Ibu harap Ananda membaca mengenai Daulah Abbasiyah. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.